Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ambarwati Ningsih, kelas 6A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etos dan budaya kerja, yaitu konsep yang mencakup nilai-nilai, prinsip, dan sikap yang diterapkan dalam lingkungan kerja. Keduanya memiliki peran penting dalam menentukan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan karyawan, serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Etos kerja yaitu mengacu pada sikap dan komitmen individu terhadap pekerjaan mereka. Beberapa aspek utama yaitu yang pertama integritas, yang kedua disiplin, yang ketiga kerja keras, yang keempat profesionalisme, yang kelima inisiatif, yang keenam kerja sama tim. Budaya kerja yaitu kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, praktik, dan normal yang berkembang dalam suatu organisasi, yaitu mencakup yang pertama yaitu nilai dan keyakinan, misalnya inovasi, keberlanjutan, atau layanan pelanggan. Yang kedua yaitu norma dan praktik. Ini bisa mencakup cara berpakaian, cara berkomunikasi, dan etiket di tempat kerja. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja, kondisi fisik dan sosial tempat kerja termasuk tata letak kantor, fasilitas, dan suasana kerja. Yang keempat yaitu kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan yang inisiatif dan mendukung biasanya menciptakan budaya kerja yang positif. Yang kelima yaitu pengembangan karyawan. Organisasi yang mendorong pengembangan karyawan cenderung memiliki budaya kerja yang lebih baik. Yang keenam yaitu komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan mendukung budaya kerja yang positif. Yang ketujuh yaitu penghargaan dan pengakuan. Sistem penghargaan dan pengakuan untuk kinerja baik dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Materi yang kedua yaitu tentang penyeleksian dan penetapan sumber daya insani, yaitu proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki karyawan yang tepat untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan bisnis. Langkah-langkah dan aspek penting dalam proses penyeleksian dan penetapan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua rekrutmen. Yang ketiga seleksi. Yang keempat penetapan. Yang kelima yaitu orientasi dan induksi. Yang keenam evaluasi dan pemantauan. Faktor yang mempengaruhi penyeleksian dan penetapan sumber daya manusia yaitu kesesuaian dengan budaya organisasi, kompetensi dan keterampilan, pengalaman kerja, potensi pengembangan. Materi yang ketiga yaitu perjanjian kerja sumber daya insani, yang mana kesepakatan formal antara pemberi kerja dan karyawan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Elemen utama dari perjanjian kerja yaitu yang pertama identitas para pihak, yang kedua jabatan dan deskripsi pekerjaan, yang ketiga masa kerja, yang keempat gaji dan tunjangan, yang kelima jam kerja, yang keenam hak dan kewajiban, yang ketujuh kebijakan dan prosedur, yang kedelapan pengkhiaraan, yang kesembilan kerahasiaan dan kompetisi, yang kesepuluh penyelesaian sengketa. Materi yang keempat yaitu tentang penyesuaian, peningkatan dan mutasi sumber daya insani,
Nah, bagian penting dari manajemen sumber daya insani untuk memastikan bahwa karyawan dapat berkembang dan memberikan kontribusi maksimal sesuai kebutuhan organisasi. Yang pertama yaitu penyesuaian mengacu pada adaptasi karyawan terhadap perubahan dalam pekerjaan atau organisasi mencakup yang pertama penyesuaian posisi, yang kedua penyesuaian gaji, yang ketiga penyesuaian waktu. Yang kedua yaitu peningkatan. Peningkatan mengacu pada upaya untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan yang melibatkan pelatihan dan pengembangan karir, penilaian kerja. Yang ketiga yaitu mutasi. Mutasi mengacu pada pemindahan karyawan dari satu posisi, departemen, atau lokasi yang lain. Dapat dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu rotasi pekerjaan, yang kedua promosi, yang ketiga transfer letter, dan relokasi. Materi yang kelima yaitu menjelaskan tentang kompensasi atau gaji, di mana imbalan diberikan kepada karyawan atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk perusahaan atau organisasi. Kompensasi dapat berupa gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, dan bentuk penghargaan finansial lainnya. Komponen-komponen kompensasi atau gaji meliputi yang pertama yaitu gaji pokok, misalnya bulanan atau mingguan. Yang kedua yaitu tunjangan. Tambahan gaji untuk tunjangan transportasi, kesehatan, dan makan, dan perumahan. Yang ketiga yaitu bonus. Pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja individu atau perusahaan. Yang keempat yaitu insentif, misalnya komisi penjualan. Yang kelima lembur. Tujuan kompensasi yang pertama yaitu motivasi, yang mana meningkatkan semangat kerja dan produktivitas karyawan. Yang kedua yaitu retensi, yang mempertahankan karyawan berbakat agar tidak pindah ke perusahaan lain. Yang ketiga yaitu rekrutmen, menarik kandidat berkualitas untuk bergabung dengan perusahaan. Yang keempat yaitu keadilan, memastikan pembayaran yang adil dan kompetitif sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kontribusi karyawan. Faktor penentuan gaji. Yang pertama yaitu posisi dan tanggung jawab. Yang kedua pengalaman dan kualifikasi. Yang ketiga yaitu industri dan lokasi. Yang keempat kinerja. Materi yang keenam yaitu menjelaskan tentang evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yaitu proses penilaian terhadap kinerja seseorang karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan dari evaluasi kinerja yaitu untuk menilai kontribusi karyawan, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta memberikan umpan balik untuk pengembangan karir. Langkah-langkah evaluasi yang pertama yaitu penetapan standar kerja, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga penilaian, yang keempat umpan balik, yang kelima rencana tindak lanjut. Materi yang ketujuh yaitu tentang sistem informasi manajemen sumber daya informasi. Di mana kerangka kerja yang mengintegrasi teknologi informasi, data, proses bisnis, dan sumber daya manusia untuk mengelola informasi dana efektif dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari sistem ini yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan koordinasi yang lebih baik berbagai departemen.
Komponen utama sistem informasi manajemen sumber daya insani yang pertama yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur manusia. Fungsi utama sistem informasi manajemen sumber daya insani yang pertama yaitu pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber internal dan eksternal. Yang kedua yaitu menyimpan data dengan aman dan struktur dalam basis data. Yang ketiga yaitu pemrosesan data. Yang keempat analisis data. Yang kelima pelapor. Yang keenam kontrol dan pemantauan. Manfaat sistem informasi manajemen sumber daya insani yang pertama yaitu mengambil keputusan lebih baik, efisiensi operasional, koordinasi yang lebih baik, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen dalam organisasi. Yang keempat yaitu keunggulan kompetitif. Yang kelima yaitu pengelolaan sumber daya efektif. Materi yang kedelapan yaitu tentang penginterogasian karyawan, di mana proses di mana manajer atau pihak HR melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang tindakan atau perilaku karyawan yang mungkin melanggar kebijakan perusahaan atau terkait dengan investasi tertentu. Tujuan dari penginterogasian itu yaitu untuk memastikan kejelasan dan kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Mungkin itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.